ada di rumah maupun di mana dimanapun berada. Ini agak grogi ya, karena memang kebetulan hostnya itu sangat mendadak sekali. Nah, untuk hari ini sangat spesial sekali, no gimmick. Karena apa? Narasumbernya adalah narasumber yang spesial, yaitu ada seorang dokter yang datang ke SMP Negeri 3 Ngayu. Sebelumnya, Assalamualaikum Bapak Cipto. Waalaikumsalam. Nah, sahabat Podstik, ini akan saya sampaikan dulu CV dari Bapak Cipto. Bapak Cipto ini adalah seorang dokter dengan nama lengkap Suyatno Cipto Atmojo dengan riwayat tugas yaitu dokter fungsional 6 tahun, kepala puskesmas 13 tahun, kepala bidang pelayanan RSD Nganjuk 18 bulan, sampai sekarang yaitu Kabid Data 2003 sampai sekarang, yaitu di lembaga BKKBN. Benar ya Pak? Betul. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah datang ke SMP Negeri 3 Nganjuk. Ini sangat spesial sekali, luar biasa. Bapak bisa menjadi pembina upacara untuk hari ini. Iya, alhamdulillah komprehensif tadi. Iya. Bapak, untuk mengawali pertanyaan yang pertama, untuk sahabat Podstik di rumah mungkin tidak tahu ya apa sih BKKBN itu Bapak? Oh, gitu. Baik, terima kasih Ibu Dian dan podcast SMP 3 yang luar biasa pagi hari ini. Kita bersyukur bisa bertemu hari ini. Jadi kawan-kawan, alhamdulillah kita hari ini bisa apel pagi bersama. Terus saya tadi juga masuk ke Dewan Guru untuk berdialog gitu. Jadi Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN ini mengampu program namanya Bangga Kencana ya. Bangga Kencana itu adalah program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana gitu ya. Jadi concern BKKBN di kami adalah pembangunan keluarga. Di keluarga itu memang tempat yang terbaik ya bagi kita. Kita juga dilahirkan di keluarga. Di sana ada fungsi agama, ada fungsi sosial, fungsi perlindungan, banyak fungsi ekonomi di sana ya. Jadi program pembangunan keluarga ini yang selama ini dikawal oleh BKKBN. Kemudian pengendalian penduduk kami di bidang data juga sama, selalu mengamati bagaimana pasangan usia subur, usia pendewasaan menikah, gitu. Termasuk bagaimana pertumbuhan penduduk. Nah, alhamdulillah penduduk Nganjuk ini total fertility rate-nya di angka 2,02. Jadi setiap keluarga itu memiliki 2 anak rata-rata di keluarga kita ini penduduk di Nganjuk. Ini berdampak terhadap indeks ketentraman, indeks kebahagiaan, karena penduduk yang seimbang itu tidak ada kesulitan pangan, tidak ada kesulitan. Kita tidak pernah mengalami seperti kota-kota yang padat penduduk yang macet, tidak pernah semuanya berjalan, kebutuhan air berjalan. Seperti itu. Kemudian dikelola dengan keluarga berencana tadi. Bagaimana pilihan kontrasepsi, manajemen kontrasepsi diserahkan pada keluarga yang ambil keputusan. Ada yang senang MKJP, kontrasepsi jangka panjang, ada IUD gitu. Kemudian ada MOW yang selama ini sudah populer, ada MOP yang mungkin masih asing ya beberapa. Ada yang membuat pilihan itu. Seperti yang berKP adalah ayahnya itu MOP, itu manajemen operasional pria. Seperti itu Bu Dian. Nah, kalau ini kan ke sekolah Pak ya, lembaga pendidikan. Yeah. Dan tadi kaitannya dengan keluarga berencana. Yeah. Dikira kalau masuk di sekolah, dan hitungannya itu masih anak saya kan jauh. Yeah, Mengapa yeah. kok masuk sampai ke sekolah? Yeah, Nah, yeah. apa yang melatar belakangnya sampai BKKBN Yeah. itu memiliki program sampai masuk belusukan di sekolah. Oh, apa yang yeah, melatar yeah. belakangnya? Jadi kita punya program namanya Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi Sekolah Siaga Kependudukan yang kami kelola ini memang menjadi tentang bagaimana sebuah kesadaran dunia pendidikan itu, termasuk di dalamnya ada guru, ada siswa, ada ekosistem, ada kurikulum ya. Itu kita integrasikan gitu. Jadi kesadaran kependudukan ini harapannya remaja kita di level SMP ini yang sekarang di SMP 3 ya, itu memiliki gambaran saya sebenarnya ke depan itu seperti apa harus melakukan gitu, langkah apa yang harus kami ambil. Tadi saran saya di apel pagi kan remaja, ayo lanjut sekolah dulu ya, jangan mikir pacaran nikah gitu, fokus saja ke masa depan, membangun kapasitas. Karena persaingan kita berat, pengangguran banyak, dunia kerja sempit,
kalian harus berinovasi. Nah itu kesadaran seperti itu yang kita tumbuhkan, kesadaran kependudukan, bahwa kalian mengambil peran menjadi generasi emas ya 2045. Bonus demografi sudah ada di Nganjuk kita. Dunia lapangan kerja yang semakin sempit, jumlah penduduk yang semakin banyak. Nah itu harus dipikirkan remaja, sehingga remaja ya sampai-sampai malas-malas begitu. Ya, kalau jawabnya iya gitu. Jadi ini bentuk persiapan Iya, betul. menyiapkan Menyiapkan masa depan mengenal mereka, dan mereka. Iya. Jadi Pak, kebetulan ini juga SMP Negeri 3 Nganjuk adalah salah satu sekolah yang sudah SSK ya, masuk Iya, sekolah sudah Siswa bekerja Pendidikan, sama. bekerja sama dari tahun 2000. Iya, 2023 itu sudah. 23 ya. Nah, kebetulan juga berkat SSK ini saya hampir iya, lupa. iya. Ini berkat SSK kemarin juga mengadakan lomba menulis Karya tulis esai. esai. Ya. Nah, ini salah satu dari siswa kita Iya, yaitu Mas Jos dari Jos, Kuroman iya, itu Mas Jos. berhasil menjuarai satu Juara dalam satu. penulisan esai terkait dengan generasi Z, peran generasi Generasi Z dalam menyiapkan masa Masa depan. depan. Nah, terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Berkat naungan dari Iya, Bapak iya, siswa kita fasilitasi. ya fasilitasi murid kita juga bisa memberikan kontribusi meskipun dalam bentuk tulisan, tapi semoga ini bisa diwujudkan nanti dalam Iya. kehidupan sehari-hari. Depan nanti kita bekerja sama terus ya Bu. Iya. Iya. Untuk kedepannya Bapak, apakah ini juga ada bentuk lain, misalkan lomba untuk SSK, mungkin selain esai untuk kita Iya. persiapkan juga untuk SMP juga? Kita berharap nanti kita sudah merancang Bu, namanya Festival Kependudukan 2 ya 2025 itu terkait risetnya. Jadi kami berharap remaja memiliki kemampuan di dalam melihat fenomena di sekolah, kemudian isu di sekolah yang strategis, kemudian buat survei, kemudian menganalisis survei itu menjadi sebuah rekomendasi misalkan disajikan dalam bentuk data grafik monggo, di mana anak-anak dia terbiasa menggunakan data untuk membuat keputusan juga gitu. Jadi kira-kira temanya nanti kami akan umumkan di awal ya, mungkin sekitar bulan Maret lah kita nanti agar remaja memiliki kemampuan di dalam membuat ini ya, senang gitu membuat penelitian. Jadi mereka biar sibuk dengan penelitian, dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Terus penelitian itu tetap nanti kan juga akan kompilasi jadi sebuah buku juga. Tiap tahun kita berada pada satu buku yang kita kerjasamakan antara pendidikan dan BKKBN. Saya apresiasi sekali, sangat bagus untuk kedepannya. Nah, ini pengumuman ini untuk seluruh siswa-siswi SMP maupun SMA, khususnya SMP Negeri 3 Nganjuk nih, buktikan kalau tahun ini kita sudah berhasil juara 1, harusnya untuk nanti Pak ya lomba menulis ilmiah, Iya, karya ilmiah. ilmiah berdasarkan data riset, nanti buktikan juga bisa juara 1 iya, lagi. siswa bisa Amin. presentasi juga, Iya, betul sekali. pertahankan namanya penelitian. Penelitiannya. Nah, Bapak, ini kan terkait dengan remaja, kenakalan remaja, kaitannya dengan keluarga berencana, dan ini mungkin untuk adik-adik SMP maupun SMA. Seberapa parah sih Pak ini kejadian-kejadian yang sudah ada selama ini kaitannya dengan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur? Iya. Jadi kami kerjasama sama Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak GJP 3A Kabupaten Nganjuk ini. Dinas Sosial itu mitra kerja kami. Kalau di Dinsos itu memang mengemban tugas diantaranya adalah membuat ini banyak mengeluarkan rekomendasi pernikahan. Rekomendasi pernikahan ini bisa jadi karena sudah pacarannya yang berlebihan ya, punya risiko, dan akhirnya minta dia sudah dinikahkan gitu padahal usianya belum. Nah disitulah nanti penentunya memang di pengadilan agama yang menentukan, tapi tetap dapat rekomendasi dinas sosial. Jadi kita melihat ada dari data yang kami terima itu di angka 160-an ya, rekomendasi nikah itu artinya anak-anak sebenarnya belum siap menikah, tetapi karena kejadian yang tidak diinginkan ya akhirnya ya dinikahkan gitu, memerlukan rekomendasi. Ya, akhirnya digali oleh psikolog, ya digali apa. Rata-rata yang mereka itu tidak paham ketika
dia mau menikah ini apa sih yang melatar belakangi kalian menikah, buat pilihan itu psikolognya menggali biasanya itu tidak menemukan apa gitu, mereka tidak paham sebenarnya. Jadi sebenarnya remaja kita memang tahun-tahun ini kita menghadapi problem dan remaja kita harus kita lindungi. Tuh. Tadi agak dunia pacaran mereka sebaiknya memang lebih menyibukkan diri dengan fokus belajar. Kalau mereka memang menyukai lawan jenis itu lazim ya, karena itu memang masa hormonnya bertumbuh, mereka mengenali lawan jenis, tetapi energinya itu harus difokuskan kepada belajar sebenarnya. Kalau masalah jodoh, masalah rezeki, nanti ketika kalian kapasitasnya sudah itu kalian bisa membuat keputusan untuk menikah itu, dan momentumnya pas gitu dibandingkan tadi pacaran ternyata tidak tahu tentang dampak risiko. Kalau nama orang nggak tahu risiko biasanya berlebihan. Iya, berlebihan. Dan di situ tugas kita kependudukan juga mengingatkan. Tadi Bapak menyebutkan itu 160, itu Iya, maksudnya 160. Iya, jumlah rekomendasi yang dikeluarkan. Berarti kan ada 165 putra putri, berarti kan gitu. Gitu. Jadi 160 pasang. Iya, siswa. Ya usianya dia bisa jadi SD tidak lanjut ya, ada mungkin ya. SD juga ada Pak? Dia artinya ketika masuk di usia mungkin usia 15, 16 SD sudah selesai kan gitu. Artinya saat itu bisa jadi dia tidak lanjut SMP-nya begitu. Tetapi juga ada yang masuk di jenjang SMP juga ada gitu. Secara detail memang kami belum mengakses data itu. Nanti kami akan memberitahu ketika sudah dapat datanya. Dari data tadi ada 165 pasang rekomendasi di bawah umur. Luar biasa. Ini prestasi atau apa? Ya ini kemunduran ya. dari ya semua ini kita introspeksi ya. Bagi dinas kami yang ada di pencegahan, dinas sosial di tata kelola masalahnya itu kita kolaborasi terus. Ini sebagai tanggung jawab kita semua Pak. Gitu. Mungkin dari Bapak sebagai lembaganya tanggung jawab, nah kita sebagai pendidik ya itu juga sangat berperan sekali. Nah, dari data itu tadi Bapak dari Kabupaten Nganjuk dibandingkan dengan kabupaten lain Pak, kita penasaran apakah Nganjuk ini termasuk kabupaten yang memang rentan untuk menikah di usia dini, atau mungkin ada juga kabupaten lain, atau ini sudah memang Pak, sudah umum kalau pernikahan dini itu sudah hampir semua kabupaten. Gimana Pak? Jadi kami mengamati memang belum detail ya dengan data itu, karena memang leading sektornya ada di dinas sosial gitu. Jadi belum ada komparasi dengan kabupaten lain dari kami gitu. Tetapi kami di internal melihat data pernikahan yang semula 9% tadi, usia pasangan usia subur yang menikah di bawah 20 tahun itu dari tahun ke tahun ada penurunan gitu. Ada penurunan, jadi mengambil sikap untuk mematangkan usia pernikahan. Itu sekarang terbesar memang menikah di usia 20 ke atas, dia 21 rata-rata. Terbesar di angka 21. Artinya program kita berjalan, masyarakat bisa menerima program itu, dan manfaatnya memang ya nanti beban dari pemerintah daerah ketika remaja itu di usia matang, ekonominya tertata dengan lebih baik, terencana, itu tentu tidak ada kemiskinan baru. Itu kan beban pemerintah daerah jangan berkurang nanti kan gitu. Terkait dengan tadi beberapa yang kasus pernikahan di bawah umur, sebenarnya yang faktor utama itu apa Bapak? Apakah dari segi ekonomi atau mungkin ada yang lain faktor utama? Iya, sepanjang kami turun di sekolah-sekolah yang pertama daerah-daerah yang kami lihat data pernikahan ini lebih banyak di pernikahan usia mudanya itu multifaktor nih. Jadi faktor ekonomi ada, tapi kami tidak punya data detail risetnya. Tetapi dari wawancara itu ada yang menyebut faktor ekonomi mendominasi gitu. Nah kami membawa ini literasi, kemampuan muridnya, kemampuan memahaminya gitu. Jadi kami meyakini dengan pendidikan yang baik, pemahaman yang baik, tadi bisa ditekan itu angka pernikahan itu. Lalu faktor ekonomi, faktor pendidikan keluarga juga pengaruh. Ya, ini orang tua tidak paham bahwa menikahkan anak di usia yang muda dan belum siap secara mental, ekonomi, kemandirian, itu jadi beban tambahan baru ke depan. Itu juga
juga belum begitu dipahami. Intinya faktor keluarga, orang tua juga menjadi faktor gitu ya. Jadi memang multifaktor. Kalau terkait dengan multifaktor, mungkin tadi di dunia pendidikan mungkin ada bentuk preventifnya, mungkin sosialisasi terkait dengan pencegahan pernikahan di usia dini. Mungkin ada juga Bapak program dari BKKBN itu selain di dunia pendidikan, maksudnya kalau kami ada namanya sekolah orang tua sekolah orang hebat tua. itu. Oke, apa itu Pak? Boleh di SOTH. Jadi program SOTH ini ada di bidang ketahanan keluarga, itu memang menyasar di kelurahan, di desa. Di sana ada peserta dari orang tua terutama ibu-ibu, supaya menambah kapasitas pengetahuan sehingga ketika mendidik anak-anaknya itu sesuai dengan kurikulum tadi ya, sesuai kurikulum yang sudah ada di KKBN itu, sehingga orang tua itu memahami bagaimana anak-anak cara mendidiknya gitu. Bagaimana kemudian ekonomi juga dikembangkan di sebuah keluarga, itu diajarkan di situ. Namanya SOTH, sekolah orang tua ya. SOTH itu juga produknya BKKBN, Kementerian Kependudukan. Atau ada di sudah ya, itu nah itu tetangga saya itu saya lihat di status WA-nya sudah apa ini itu juga bentuk itu sudah apresiasi dari informal ya, artinya jalur formal ya, artinya jalur kurikulumnya ada juga Bu. Biasanya di sertifikat penghargaan itu ada kurikulum yang ada 13-an ya kurikulumnya ya. Tapi non akademik yang seperti kampus-kampus. Mungkin itu suatu tapi kan bisa ya. Karena mungkin ini sudah terus prestasinya menjadi orang tua hebat. Ini ya modul-modul ajarnya dari tuntaskan. Kembali lagi di SMP mungkin kita sepengetahuan kita itu ada SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Ini saya juga pernah mendengar terkait dengan genre, duta genre Bapak ya. Itu di SMA khususnya. Nah mungkin juga boleh disampaikan Bapak, duta genre itu apa biar ini sahabat Podstik yang ada di rumah, khususnya ada di SMP, nanti jika naik di SMA, tingkat SMA juga bisa mempersiapkan diri menjadi duta genre. Apa Bapak? Jadi duta genre ini sama adalah bagian daripada produk Kementerian Kependudukan BKKBN di bidang ketahanan keluarga, yang intinya membangun role model di sekolah. Jadi membangun personal branding untuk seorang remaja putra putri yang dikirim ke sekolah untuk masuk ke kompetisi di kami. Di situ juga ada pengajaran bagaimana soft skill, bagaimana public speaking, bagaimana perilaku, bagaimana kemampuan tadi mengelola, menjadi moderator, jadi host, jadi apa saja keterampilan. Nah, nanti harapannya memang duta genre ini menjadi contoh di sekolah, menggelorakan, menginisiasi untuk remaja sebayanya di sekitar sekolah itu untuk ikut jejaknya gitu. Sama tujuannya sama, yaitu pembangunan keluarga tadi, pematangan usia pernikahan, kemudian pembangunan keluarga tadi, kemudian memahami tentang kontrasepsi, di situ juga diajarkan. Keren ini Bapak, maksudnya mempersiapkan apa itu keluarga berencana, pencegahan, tapi juga diberi soft skill untuk betul sekali untuk menyibukkan mungkin ya, menyibukkan dalam bentuk positif. Setelah selesai dikukuhkan, dia punya tanggung jawab untuk menjadi model di sekolah, role modelnya. Itu selesai sampai SMA saja atau nanti setelah lulus SMA mungkin ada? Masih bisa alumni nanti bisa kumpul, masih ada forum gitu Bu, masih berkelanjutan dari Oke, Bapak ini mungkin kalau dari siswa-siswi SMP Bapak mungkin permasalahannya kan tidak hanya terkait dengan mungkin tidak pengetahuannya terkait dengan seberapa dampaknya untuk menikah usia dini, tapi mungkin permasalahannya juga kompleks Bapak, seperti bullying, kemudian akses pornografi dan lain sebagainya. Mungkin dari BKKBN itu apakah juga menaungi Bapak terkait dengan permasalahan seperti itu? Kalau secara spesifik memang itu ada di leading sektornya dinas sosial. Tetapi kami pada hulunya memang mengantarkan anak-anak itu pada konsep bagaimana mereka
di dalam membangun keluarga, terutama aspek keluarga tadi ada aspek saling menghargai. Ketika masuk ke dunia pendidikan, kami juga ikut mensondingkan pesan-pesan untuk anti bullying dari dinas sosial. Jadi kami juga memberikan pesan itu pada remaja di sekolah kependidikan. Kami juga masukkan supaya kita memang kita integrasikan, kita kolaborasi. Jadi bully ini memang persoalan yang kadang tanpa disadari karena ketidaktahuan gitu. Menyampaikan si pendek, si gendut, si apa gitu ya, kalimat-kalimat yang bisa jadi teman sebayanya tidak merasa itu karena dia bisa menerima ini guyonan gitu ya. Tapi sebenarnya sudah masuk ke aspek ketika dia sudah merasa direndahkan dengan teman lain, itu aspek bully. Sehingga pencegahan bully ini penting tadi dengan menjaga ekosistem sekolah itu dengan bagaimana kesetaraan, bagaimana mereka disibukkan kerja tim, saling menghargai, saling support dengan kapasitas masing-masing. Itu mungkin bukan penanganan langsung, ya, tapi bukan. mungkin terintegrasi dengan program-programnya, pencegahannya. Oke, Bapak, terima kasih untuk sharingnya hari ini, pasti sangat bermanfaat. Untuk yang pornografi, Ya. itu memang tadi sudah saya sampaikan di apel pagi bahwa merusaknya itu otak fungsi-fungsi otak, fungsi membuat keputusan itu di depan frontal korteknya, sehingga kami pesan remaja untuk punya barrier pertahanan. Syukur-syukur orang tua terlibat sekali-sekali mendampingi putranya menggunakan HP-nya seperti apa, sekali-sekali juga memberikan pemahaman bahwa bagaimana sih ayah juga ketika menjalankan pernikahan, pacaran dulu dan sebagainya, cerita-cerita itu bisa diberikan. Sehingga teman kita disibukkan dengan belajar, olahraga, istirahat itu tidak sampai masuk itu. Dan tentu HP-nya juga diusahakan kalau memang ada parenting di sini, akhirnya juga mungkin dikonsulkan info bagaimana memblokir aplikasi-aplikasi yang nanti aman untuk anak-anak sehingga masuk ke ini tidak sampai ada layanan atau sponsor di depan itu yang situ membuat anak-anak terpancing masuk gitu. Iya, nah karena memang anak-anak ingin tahu misalnya, kami berharap dari pada mekanismenya ada aturan lain yang semacam menghilangkan faktor-faktor bisa jadi mungkin ini HP ini Pak ya, maksudnya sangat mudahnya akses terkait dengan iklan-iklan porno, menjadikan mungkin anak-anak itu menangkap sendiri dengan persepsinya sendiri, penasaran, akhirnya praktek. Nah, anak-anak kan kadang-kadang segan bertanya ke orang, ayah bunda, malu, takut, dan juga bisa jadi di sebuah keluarga ada yang tidak demokratis, bisa ada di keluarga itu sebenarnya memang masalah. Bunda, saya sudah menstruasi misalkan, ayah saya sudah mimpi basah ini, ceritanya gimana ayah mengelolanya, dan itu kadang-kadang takut ya, pada itu penting anak-anak dan tahu ya, jangan sampai dia menangkap bahasa di rumah, mungkin waktunya juga banyak juga di rumah, sekolah juga sangat berperan, begitu juga lembaga-lembaga yang dinaungi salah satu Bapak Cipto ini. Bapak mungkin sebelum mengakhiri ini ingin tahu Bapak apa program kelanjutan untuk menekan pernikahan usia dini khususnya di Kabupaten Nganjuk ini, adakah program-program yang target selanjutnya atau belum tercapai yang ingin dicapai untuk tahun ini atau ke depannya? Ya, jadi kami akan terus concern di tugas-tugas pokok kami di mana membangun keluarga, kependudukan. Kami akan terus concern di tugas-tugas pokok kami di mana membangun keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, keluarga berencana. Selain membentuk kebijakan baru, di standar pelayanan minimal baru yang kami berikan kementerian kurikulum baru yang kami punya kawasan baru. Jadi kami akan fokus untuk yang tingkat kami yang pada di sekolah-sekolah yang belum kami datangi, ada kalian Pak Komo, saya selama juga artinya kami baru dapat sekitar 18% cakupan sekolah yang kami akses di sekolah pendidikan. Masih banyak tahun bahkan sekolah, bukan sekolah SMA, madrasah.
sekolahan itu ada kasus-kasus pernikahan dini atau bullying, itu harusnya itu langkah awalnya bagaimana Pak? Mungkin selain kalau mungkin dari sekolah tuh sampai sudah angkat tangan gitu Pak, baiknya di mana ini? Kan ada ini yang beberapa siswa karena itu menjadi objek bullying atau menjadi bahkan aktornya juga, pelakunya juga, tapi mungkin ada yang objeknya ataupun sebagai yang dibully itu tidak berani menyampaikan. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan harusnya tindakannya seperti apa, lapornya kemana, dan adakah lembaga-lembaga di Kabupaten Nganjuk ini yang bisa menaungi sebagai tempat curhat seperti itu. Jadi kalau di bidang kami di BKKBN itu ada namanya PIKR ya Bu. PIKR itu ada bidang kami di BKKBN itu ada namanya PIKR ya Bu. PIKR itu adalah konseling remaja, ya, remaja sebaya yang memang dibentuk oleh sekolah, dibangun kapasitasnya, tentunya, terus kemudian menjadi waktu. Nah, kalau bisa jadi itu adalah pintu masuk. Nanti konselor yang mengeluarkan ya PIKR itu. Dan harapannya ketika ini memang masuk ke fase di mana harus dikelola secara kelembagaan dan ada dinas sosial. Nanti dinas sosial memberikan hotline-nya, bisa ada nomor telepon yang dihubungi, yang semuanya dijamin kerahasiaan. Jadi sahabat Postik, sebenarnya ada naungan-naungan khusus ya Pak ya, jangan khawatir, kerahasiaannya pun juga akan terjaga. Kalau mungkin di antara kalian itu sebagai objek bullying atau mungkin pernah di apa ya istilahnya merasa tidak direndahkan, merasakan ketidaknyamanan, tapi mungkin di sekolah itu takut bahwa bocor permasalahannya, mungkin bisa langsung lapor di BKKBN lewat PIKR. Iya, PIKR itu dibentuk di sekolah. Oh, di sekolah. Iya, di sekolah, dan PIKR ini dibentuk oleh sekolah di mana? Oh, di sekolah. Ya, di sekolah, dan PIKR ini dibentuk oleh sekolah di mana PIKR ini akan dikuatkan. Kami akan menguatkan BKKBN dalam rangka membangun kapasitas, menjaga tadi bagaimana menceritakan drivernya, dalam melindungi rahasia, bisa menangkap apa masalahnya, menyampaikan ke guru konselornya. Biasanya karena data kami anak-anak itu senang, remaja itu senang sekali dengan orang dibandingkan dengan orang tua, dengan guru gitu ya, sehingga harus dinaungi. Kan berarti PIKR di sini juga untuk seluruh pemuda-pemudi atau generasi Z ini, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk, agar tumbuh menjadi generasi yang hebat, nanti bisa menjadi generasi Z, bisa menguasai generasi emas nanti, masa emasnya Indonesia. Ini lahirlah di khususnya siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk itu menjadi orang-orang hebat nantinya. Baik, terima kasih kemudian host dan juga teman-teman pengelola IT podcast yang luar biasa di SMP 3, dan juga teman-teman pengelola IT podcast yang luar biasa di SMP 3 yang kami pesan ada apa yang sudah dimiliki dari beberapa kegiatan dari talent-talent baru yang kalian minati, ya, talent-talentnya yang kalian minati, kembangkan terus, kemudian sibukkan waktu kalian mengisi ada yang positif ya di kegiatan sekolah, termasuk di lingkungan tempat kita berkomunikasi yang positif ya. Ya itulah yang nanti mengatakan, karena jeripaya kita hari ini ya kita panennya nanti baru tahu ya. Jadi harus fokus, harus sabar, jangan sampai patah ya, bangkit ketika gagal, itu yang harus dikuatkan. Makanya kita harus ikut prosesnya dulu supaya dia tahu ke depan. Itu ya saya bicara. Terima kasih Pak Cipto. Ini seorang dokter Jakarta ini secara dari sini. Nah, sebentar lagi kalau datang lagi bisa jadi pada ada menggantinya Pak Cipto ini. Terima kasih sahabat Postik yang di rumah, semoga obrolan hari ini itu bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.